Nah, di video kali ini kita akan update lagi nih informasi seputar pendatang gelap dari Rohingya. Di sini ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pemerintahan di wilayah yang terdampak dengan datangnya pendatang gelap ini. Nah, apalagi terkhusus di sini kayaknya sih dugaannya itu ada oknum orang dalam yang terlibat. Kita akan lihat nih mengenai soal KTP, pemalsuan KTP yang mana mereka ini bayar Rp300.000 untuk pembuatan satu KTP saja. Dan berita ini tentunya sinkron dengan berita yang sebelumnya, yang mana kemarin ada yang mau kabur ke Sumatera tetapi keburu dicegat dan mobilnya pun ditahan karena mobilnya ini sepertinya ini dari orang dalam, guys. Oke, sebelumnya di sini tanggapan dari Bobi Nasution. 8 orang pengungsi dari etnis Rohingya diduga memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa kartu tanda penduduk KTP palsu yang dibuat di kota Medan, Sumatera Utara. Jadi ini masuk ya, kemarin kita belum tahu tuh ke bagian mana ke Sumatera, ternyata ini ke kota Medannya. Oh, alhasil mereka setelah masuk kemudian coba kabur lalu membuat KTP terlebih dahulu ya untuk mencari pekerjaan. Di sini, Wali Kota Medan, Bobi Nasution memastikan akan menindak tegas aparatur Pemko Medan jika terbukti ada oknum yang terlibat. Mantu Presiden RI Jokowi itu memperingatkan agar KTP Medan tidak dipermainkan. Di sini, Bobi Nasution mengaku akan memberikan sanksi berat jika memang ada aparatur Pemko Medan terbukti ya terlibat dalam pembuatan KTP Medan secara ilegal. Karena hari ini banyak juga yang mau buat KTP Medan hanya untuk berobat, ada beberapa kasus, ada pemalsuan data agar bisa kerja di luar negeri. Siapapun aparat Pemko yang terlibat di Medan, hukumannya kita kasih hukuman yang berat. Nah, itu adalah tanggapan dari Bobi Nasution. Kabarnya sih dugaannya pasti akan ada yang terlibat dalam pemerintahan mereka soal pembuatan KTP palsu ini, karena ini dibuat untuk para pendatang gelap dan si pendatang gelap ini nantinya akan mencari pekerjaan di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera. Entah ini dia mencari pekerjaannya di daerah Sumatera atau hanya kota Medan yang berada di Sumatera itu menjadi tujuan untuk pembuatan KTP saja. Nah, untuk informasi ke situnya belum ada informasi yang terbaru. Nah, di sini menurut pihak kepolisian seperti apa? Di sini pihak polisi mengatakan akan memastikan 8 WNA tersebut bukanlah pengungsi Rohingya ya. Mereka imbuhnya merupakan warga negara asing asal Bangladesh. Jadi bukan Rohingya tapi Bangladesh. Polisi di sini mengatakan ya, tujuan 8 WNA tersebut masuk ke Indonesia karena hendak mencari pekerjaan. Tujuan WNA Bangladesh masuk ke Indonesia semata-mata mau mencari pekerjaan apapun untuk kehidupannya. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasannya di antara mereka yang niatnya mau mengungsi, ternyata ada orang-orang yang menyusup di dalamnya, orang-orang yang sebenarnya bukan pengungsi ya, meskipun pada kenyataannya kita semua menolak mau pengungsi ataupun pendatang gelap lainnya. Nah, di sini juga ini kita akan melihat nih seperti apa sih tanggapan dari Pak Mahfud MD soal pengungsi Rohingya. Katanya sih sementara mengungsi. Penampungan sementara, saya katakan penampungan sementara. Jelas bahwasanya Pak Mahfud MD mengatakan akan menampung mereka terlebih dahulu untuk penampungan sementara. Dia katakan 2 kali sementara. Tetapi kita perlu mempertanyakan juga nih, orang yang berada di Sidoarjo yang sampai 9 tahun ini, apakah itu sementara? Nah, inilah yang membuat masyarakat ini terus menolak. Meskipun dikatakan oleh pemerintah ini sementara, tetapi pada kenyataannya di Sidoarjo ada yang dibuatkan rusun ataupun rumah susun yang menetap bukan sementara. Itu 9 tahun bukan sementara loh ya. 1 tahun pun bukan sementara, 6 bulan pun bukan sementara. Ya, ini perlu dipertanyakan dan diketahui oleh pemerintah. Siapakah kira-kira suara yang paling didengar oleh pemerintah sehingga bisa mempertimbangkan sih apa yang harus dilakukannya. Kemudian di sini juga kabarnya ada para pendatang gelap dari Rohingya ini masuk ke Jakarta. Sepertinya sih ini berita lama ya. Apakah ini berita baru? Karena kalau dari artikel sih ini nggak ada yang terbaru, guys. Kita lihat dulu nih dari tanggapan netizen soal para pendatang gelap Rohingya ini yang sudah ke Jakarta katanya. Uang sebesar 1,3 juta rupiah. Imigran gelap Rohingya ini telah tiba di Jakarta. Mereka sekarang berada di lapangan terbuka di atas trotoar Kebon Sir, Jakarta Pusat. Mereka mengeluh bahwa uang senilai 1,3 juta rupiah sebulan tidak cukup untuk hidup di Jakarta Pusat karena semua serba mahal. Warung Padang mahal, restoran, dan apalagi main ke mall sangat tidak cukup. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada yayasan mereka, Wench Pirates, agar ada tambahan fasilitas.
berupa rumah susun, apartemen, dan sedang menantikan juga donasi dari seluruh warga Jakarta. Menurut saya sebaiknya imigran gelap rok mini ini diantar saja ke depan Istana Negara. Seperti warga Aceh, ketika mereka resah, mereka mengantar seluruh warga itu di depan kantor Gubernur Aceh. Karena ini adalah urusan negara dan antara negara, biarlah negara yang urus. Janganlah kita warga Jakarta terutama yang harus urus mereka. Dan sangat disayangkan jikalau kita mengimpor pengemis. Ya, kita sudah impor beras, impor kedelai, impor susu, sekarang juga kita impor pengemis. Dan sangat tidak elok kalau pengemis ini, yang mungkin jadi pengemis, akan membanjiri seluruh Jakarta Pusat, dari Tamrin, Sudirman, hingga Monas. Nah, menurut saya ya kita juga harus waspada ya untuk hal seperti kejahatan, coba copet, dan juga untuk masalah higienis. Bagaimana urusan juga cepir-cepir itu. Karena kita ingat waktu di Aceh, warga itu sangat marah karena imigran gelap rok mini ini, mereka BAB dan cepiritan itu di dalam tambak ikan dan empang ikan lele. Dan semua mandi di situ juga. Jadi sangat tidak higienis. Dan kita juga sekarang lagi waspada COVID. Mohon para pejabat turun tangan dan jangan sampai Jakarta jadi kumuh kembali. Ya, itulah tanggapan dari netizen soal pendatang dari Rohingya ini kabarnya sudah ada di Jakarta. Tapi soal pendatang gelap di Rohingya yang ada di Jakarta ini belum tentu bisa dipastikan itu ada di Jakarta sekarang. Kenapa? Karena kalau dicari di artikel ataupun di berita resmi itu tidak ada guys. Sepertinya itu adalah yang ditanggapi adalah berita lama, cuman ditanggapinya hari ini guys. Jadi di sini banyak sekali masyarakat yang saling menyalahkan lah ya. Jangan saling menyalahkan. Karena apa yang terjadi sekarang itu tidak diduga-duga sebelumnya ataupun tidak bisa diprediksi ya. Mereka mau seperti itu, ternyata ya itu adalah kejadian yang tidak bisa diduga. Siapa yang tahu. Jangan sampai saling menyalahkan. Yang itulah yang mau menerima ya pada awalnya gitu ya. Kalau sekarang yang dulunya menerima juga kan sekarang tidak menerimanya gitu ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang disebut-sebut banyak karena. Dan di sini juga ada tanggapan dari warga Gandarpura terkait etnis Rohingya. Masyarakat tidak bisa menerima mereka, cuma bisa ditampung 2 hari. Ya di sini 2 hari. Kalau lewat 2 hari ya diusir gitu ya. Ya benar, kita aja perlu bantuan banyak di kampung-kampung yang susah. Maka nasi pun terkadang sekali saudara kita ada banyak yang susah. Ya memang di sini banyak sekali ya yang bersuara, apalagi dari segi komentar. Nah, bicara mengenai pemalsuan KTP, nanti kita akan nantikan lagi ya seperti apa kira-kira kelanjutannya. Benarkah ada oknum orang dalam yang bekerja sebagai ASN ataupun yang ada di Duscapil sana yang terlibat dalam pemalsuan KTP ini? Karena niatnya Bangladesh ini masuk Indonesia itu emang untuk mencari pekerjaan dan menyusup ke bagian orang-orang yang terkumpul sebagai pengungsi. Namun pada kenyataannya orang yang mengungsi pun belum bisa dikatakan pengungsi ya, meskipun mereka nantinya sudah terverifikasi. Artinya yang kabur-kabur ini tidak akan bisa diverifikasi sebagai pengungsi, sekalipun yang itu sudah bisa dikatakan pengungsi ya, sudah diverifikasi. Tetapi kan yang Bangladesh ini jelas-jelas dia bukanlah orang yang terdampak. Nah, kita akan nantikan lagi seperti apa informasi yang terbarunya soal cara menghentikan para pendatang gelap ini masuk ke wilayah Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan, kira-kira si para pendatang gelap ini, yang imigran gelap dari Bangladesh ini khususnya ya, yang kabur-kabur itu, dan mereka tujuannya ke Sumatera membuat KTP palsu di kota Medan, kemudian setelah itu apakah mereka akan mencari pekerjaan di wilayah Sumatera ataukah ke wilayah lainnya? Nah, ini yang belum diketahui, yang perlu kita gali nantinya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas lagi di informasi yang terbaru lainnya.